Selamat pagi, selamat datang di episode kedua dari channel YouTube aku. Ini bakal ngulas tentang dunia retail. Nah, buat teman-teman di sini yang lagi bingung dunia retail itu seperti apa, terus tip dan triknya itu seperti apa, dan kayak harus jurusan apa sih buat masuk dunia retail, mungkin kita bakal kulas ini ataupun kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar sama narasumber kita yang satu ini. Jadi buat kalian simak terus videonya sampai habis. Kita nggak usah lama-lama, kita bakal langsung tanya aja buat beberapa pertanyaan. Semoga bisa membantu ngejawab kekepoan kalian tentang dunia retail. Oke, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Goni Muksid. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu retail yang ada di Indonesia, yaitu PT Lion Superindo. Untuk jabatannya, saya di bagian operasional, yaitu di asisten store leader. Jadi yang megang salah satu toko di daerah Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Pertanyaan yang pertama, ini seputar awal mula memutuskan dan memilih untuk kerja di bidang retail ini gimana sih? Mungkin bisa dijelasin dulu ya, Mas. Sebenarnya tidak terfikirkan sama sekali untuk bekerja di dunia retail awalnya. Karena memang untuk seorang fresh graduate itu pikirnya waktu itu adalah yang penting kerja dulu. Karena untuk batu loncatan kita pada pekerjaan berikutnya dan juga untuk mencari pengalaman di dunia kerja. Jadi tidak terfikirkan sama sekali sih. Yang penting kerja itu. Kenapa memilih untuk bekerja di dunia retail? Karena buta, tidak tahu sama sekali apa itu dunia retail dan lain sebagainya gitu. Buat pertanyaan yang kedua, sebelumnya udah pernah ada bayangan belum sih, Mas, buat di dunia kerjanya ini seperti apa? Atau enggak, dunia retail ini seperti apa? Apakah sudah ada bayangan sebelumnya setelah lulus? Atau gimana nih? Mungkin bisa dijelasin juga pertanyaan yang kedua ini. Sebelumnya tidak ada bayangan sama sekali untuk bekerja di dunia kerja, utamanya di bagian perusahaan retail. Karena memang pada saat itu saya berpikir bahwa untuk bekerja sesuai dengan linear jurusan saya, yaitu oceanografi. Namun lama-kelamaan, karena tidak gampang juga untuk mencari sesuai dengan jurusan kita, maka dari itu saya coba untuk banting setir, memilih lowongan pekerjaan yang lain. Dan pada saat itu memang PT Lion Superindo ini sedang rekrutmen karyawan, dan saya coba untuk mendaftarkan diri sebagai MT PT Lion Superindo sendiri. Jadi tidak ada bayangan sama sekali untuk bekerja di dunia retail. Pertanyaan selanjutnya. Jadi buat tips dan triknya kerja di retail ini seperti apa? Haruskah kita dari jurusan tertentu dengan kualifikasi yang bagaimana? Mungkin bisa sedikit disinggung ataupun banyak disinggung juga nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman yang mau kerja di retail ini punya sedikit lebih banyak gambaran untuk kerja di dunia retail. Sebenarnya memang untuk tips ataupun triknya sendiri tidak ada tips khusus ya untuk di dunia retail, karena memang semua jurusan bisa masuk. Contohnya adalah saya jurusan oceanografi tapi saya bisa masuk ke dunia retail. Kemudian banyak dari teman-teman saya juga bukan hanya dari jurusan oceanografi tapi dari manajemen, kemudian peternakan, teknik dan lain sebagainya, banyak sekali gitu. Karena memang di dunia retail sendiri tidak ada jurusan khusus yang secara spesifik itu belajar tentang retail, tidak ada. Jadi semua jurusan itu bisa masuk karena kita belajar dari nol. Entah itu bagaimana cara memanage
karyawan, kemudian bagaimana cara mengembangkan toko kita sendiri, bagaimana caranya kita berbisnis dan lain sebagainya, itu dimulai dari nol. Maka dari itu, untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai salah satu karyawan di dunia retail, mungkin tidak perlu skill khusus ya. Yang penting skill basicnya punya gitu, yaitu manajemen organization ya, ataupun manajemen waktu, kemudian lebih kepada leadership. Kalau untuk pengetahuan mengenai dunia retail itu akan berjalan dengan sendirinya. Oke, kita lanjutin pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang keempat tentang suka dan dukanya kerja di dunia retail. Kira-kira seperti apa ya Mas suka dan dukanya kerja di retail? Karena pertanyaan ini pasti menjadi pertanyaan yang paling pengen didengar orang, suka dan dukanya kerja di suatu perusahaan. Jadi mungkin bisa dijelasin lebih rinci ya. Untuk suka dukanya di dunia retail itu ya banyak sekali ya, karena memang untuk di dunia retail sendiri kita juga bisa belajar bagaimana caranya memanage karyawan, kemudian kita banyak belajar hal baru juga berkaitan dengan bagaimana caranya kita menaikkan sales toko itu dengan manpower yang seperti ini, dengan keadaan toko yang seperti ini. Nah, itu menjadi challenge juga untuk kita semua, untuk kita, utamanya untuk saya gitu. Jadi kita bisa banyak belajar ilmu lebih lah. Mungkin untuk dukanya lebih kepada waktu aja sih. Jadi waktu kita berkumpul dengan keluarga itu ya agak kurang sih. Contohnya adalah pada saat lebaran. Karena memang untuk dunia retail sendiri kan tidak ada waktu liburan yang spesifik ya. Ketika orang liburan justru kita harus berjualan, karena memang disitulah gitu letak keuntungan terbanyak kita. Maka dari itu ya paling dukanya lebih ke waktu saja sih. Oke, buat yang terakhir, coba kita dengerin pesan-pesannya atau mungkin pesan yang bakal disampaikan buat teman-teman yang pengen nyoba di perusahaan retail. Mungkin untuk rekan-rekan ataupun kawan-kawan yang ingin bekerja di dunia retail, jangan takut untuk mencoba ya. Untuk sebenarnya memang untuk pekerjaan apapun itu ya tergantung bagaimana kita berkembang di perusahaan tersebut. Entah itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, ketika memang kita bisa berkembang dan develop personal kita, itu akan menjadi daya jual kita di perusahaan selanjutnya, bukan hanya di retail saja gitu. Ketika memang kita ingin berkembang, ketika memang kita ingin berkarir, ya kita harus mau untuk bekerja ataupun belajar lebih banyak daripada yang lain. Karena memang jangan merasa nyaman di satu posisi, karena ketika kita sudah nyaman, kita akan tergerak ke arah kemunduran, bukan ke arah kemajuan. Tapi ketika kita merasa tidak nyaman, disitulah kita akan berusaha mencari posisi ataupun sesuatu yang nyaman. Maka dari itu belajar terus aja sih, jangan sampai stuck di satu posisi.